Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita memulai pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, kami harapkan kepada sidang jemaah sekalian untuk dapat mengedarkan tabungan amal terlebih dahulu. Kemudian yang pertama, segera mengisi saf-saf terdepan dahulu yang masih kosong. Kemudian yang kedua, bagi jemaah yang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya, kiranya dapat menonaktifkannya hingga selesai pelaksanaan sholat Jumat nantinya. Pengurus Masjid Raudatul Jannah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin mengumumkan beberapa hal sebagai berikut. Adapun yang pertama, hasil tabungan amal Jumat yang lalu adalah berjumlah Rp4.700.500, Rp4.700.500. Kemudian yang kedua, hasil tabungan amal masjid ini akan sepenuhnya digunakan untuk kegiatan dan operasional, di antaranya yang pertama, kegiatan sedekah berkah berupa santunan kebutuhan pasien yang membutuhkan serta pembagian makanan untuk jamaah masjid. Kemudian yang kedua, kerjasama dakwah bagi saudara kita yang ada di perbatasan Aceh untuk pembinaan mu'alaf dan pendidikan anak asuh fakir dan miskin. Selanjutnya, pengumuman program kemakmuran masjid selama 1 pekan ini, yakni pertama, santunan pasien yang membutuhkan sebanyak 3 keluarga. Kemudian makanan siang untuk jamaah masjid sebanyak 450 bungkus. Alhamdulillah semuanya sudah tersalurkan. Kemudian yang kedua, ikutilah kajian Islam rutin kita pada Masjid Raudatul Jannah, yakni kajian ba'da zuhur setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis, kemudian kajian kultum ba'da maghrib setiap harinya. Adapun tata laksana sholat Jumat hari ini, yakni pada tanggal 23 Agustus 2023 atau bertepatan pada tanggal 18 Safar 1446 Hijriah adalah pukul 12.43 WIB. Yang bertindak sebagai khatib yakni Ustadz Raihan Iskandar LC MM, Imam Ustadz Samsul Bahari SPDI, sedangkan muazin Ustadz Sa'ad. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan kepada khatib dan muazin. Disilahkan dengan segala hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayyuhal ahbab ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. فقد قال الله عز وجل في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. صدق الله العظيم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hampir setiap Jumat kita diingatkan oleh para khutbah, para khatib untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita. Ayat yang khatib bacakan di muka tadi adalah umumnya dibacakan oleh para khatib.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini ayat perintah kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan yang tidak cuma sekedar takwa, tapi mencapai ketakwaan yang sempurna, ketakwaan yang sesungguhnya, haqqa tuqatih. Karena dari semua ayat-ayat berbicara tentang ketakwaan, itu sebatas dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Dan setiap ada perintah untuk bertakwa, Dia Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kepada kita sarana untuk mencapainya. Misalnya ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, perintah untuk bertakwa. Apa sarananya? Wa kunu ma'as shadiqin. Sarananya, hendaklah kalian selalu bersama orang-orang yang benar. Ayat lain mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa sarananya? Wa qulu qaulan sadida. Hendaklah kalian selalu berkata yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Apa sarananya? Wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan semua yang namanya riba. Untuk ayat ini, perintah bertakwanya tidak cuma ittaqullah, tapi haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Apa sarananya? Ayat ini menyebutkan sarananya. Karena haqqa tuqatih tidak disebutkan dalam satu ayat itu, tapi disebutkan pada ayat setelahnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itulah sarana untuk mencapai ketakwaan yang sesungguhnya, yaitu membuat jiwa kita, diri kita ini semangat untuk membaur, menyatu, merangkai menjadi satu rajutan ukhuwah yang kuat. Kaum mukminin menjadi satu kesatuan ummatan wahidah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ada perintah untuk bersatu dalam kalimat Allah dan ada larangannya jangan bercerai-berai. Karenanya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja upaya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala mengurai ketakwaan yang haqqa tuqatih ini. Selalu saja ada upaya supaya di antara kita terjadi pertikaian. Selalu saja ada di antara kita upaya untuk berselisih paham. Sehingga hati kita menjadi rusak. Selalu ditanamkan semangat permusuhan, semangat perbedaan, semangat-semangat anti, sehingga kita sulit untuk menyatu. Padahal karakter iman itu Allah katakan innama. Innama itu adalah adadul hasr. Tiada lain innamal mu'minuna ikhwah. Iman yang benar selalu mengajak pemilik iman itu untuk berukhuwah. Iman ini dirusak sehingga kita sulit untuk menyatu, sulit kita untuk bersahabat, sulit untuk berbaur sesama yang namanya muslim, mukmin. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabbul mu'min fusuk, mencela sesama dia beriman fasik. Bahwa yang namanya kejahatan itu kafa bil mar'i syarrun, cukuplah seorang itu melakukan kejahatan ayah takira akhaw, kamu meremehkan sedikit saja kebaikan saudaramu sendiri, itu kejahatan. Sahabat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya pencapaian haqqa tuqatih ini menjadi sebuah kelaziman setiap khatib menyampaikan setiap hari, setiap pekannya di Sayyidul Ayat. Yang mana setiap saat, sehari 5 waktu, kita diminta untuk menyatu dalam salat 5 waktu berjamaah. Setiap pekannya diminta untuk lebih memperbesar jamaahnya dalam salat Jumat. Setiap tahun diperbesar lagi jumlah jamaahnya dalam salat Id. Karena hakikatnya agama ini adalah mencapai ketakwaan. Menyatu, membangun sebuah ummatan wahidah. Karenanya waspadai.
siapapun mereka yang mengatasnamakan bahkan agama sekalipun, ketika ujung-ujungnya membuat kita bertikai, berbeda padahal dalam satu keimanan, curigai, waspadai, karena bukan karakter dari keimanan itu sendiri. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Perintah ketakwaan yang haqqa tuqatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan membangun ketakwaan. Di mana ketakwaan itu? At-taqwa huna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sembari Rasulullah menggerakkan tangannya ke dadanya. Takwa itu ada di sini, ada di dada, ada di jiwa ini, ada di hati ini. Karenanya benahi hati ini dengan baik. Awal perjalanan hijrah ketika kaum muhajirin sampai di Madinah, tiba-tiba mereka diributkan. Di antara muhajirin itu sendiri ketika sampai di Madinah, Rasulullah terganggu. Di antara sahabat muhajirin ini ada yang meremehkan, merendahkan saudaranya sendiri. Ternyata di situ ada seorang pemuda yang hijrah ke Madinah karena ingin menikahi seorang muslimah. Karena muslimah ini ketika dilamar oleh pemuda ini, dia kasih syarat, boleh nikahi aku, tapi syaratnya kamu pergi hijrah. Kita nanti di Madinah. Berangkatlah orang ini hijrah dengan penuh semangat karena supaya bisa menikah dengan Ummul Qais, nama wanita tersebut. Sehingga pemuda ini kemudian ketika ketahuan mau menikah dengan Ummul Qais gara-gara hijrahnya, niatnya begitu, adalah itu kasakusuk dilecehkan pemuda ini dengan kalimat muhajir Ummu Qais. Dia muhajir tapi hijrahnya karena Ummu Qais. Ramai di kalangan kaum muslimin seperti itu. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka dengan hal yang demikian. Sehingga beliau naik ke mimbar masjid lalu berdakwah menyampaikan pesan pada kaum muslimin. Karenanya hadis ini karena didengar oleh banyak kaum muslimin derajatnya sampai mutawatir. Yaitu apa hadisnya? Kita semua hampir semuanya hafal juga. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiada lain bahwa amal-amal itu semua tergantung niatnya. Dan nanti hasilnya setiap kita, wa innama likulli imri'in, setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Likulli imri'in ma nawa. Begitu pentingnya sebuah niat. Sehingga hadis ini diletakkan oleh para ulama menjadi bab pertama kita untuk belajar akhlak. Innamal a'malu binniyat. Dalam dunia modern sekarang ini yang mengatasnamakan manajemen juga menyebutkan seperti itu. Perbaiki mindset, perbaiki pikiran kita, perbaiki jiwa kita. Pada saat kita berpikir positif, nanti semesta akan mendukung. Saat kemudian kita berpikir negatif, juga frekuensi negatif ini menarik semua energi negatif yang ada di sekitar kita. Bahasanya begitu. Padahal Islam jauh-jauh hari sudah berbicara, innamal a'malu binniyat. Karenanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan niyatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik dibandingkan amalnya. Sehingga sahabat bertanya, kalau gitu kita perbanyak niat saja. Kata Nabi, Allah akan perbanyak ganjarannya. Nah, bagaimana sekarang permasalahannya ada di niat. At-taqwa hahuna ada di hati. Isilah hati ini dengan semua pikiran positif. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard
wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Bagaimana ulil albab, orang-orang yang cerdas, mengisi hari-harinya dengan memperhatikan alam semesta ini, membaca ayat-ayatnya. Yang di langit, yang di bumi, baca semuanya. Wa fil ardi ayatul lil mu'minin wa fi anfusikum afala tubsirun. Ayat itu begitu banyak di bumi, di dirimu sendiri, apa kamu enggak lihat? Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada kita di ayat pertama saat kita membuka Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk mencapai ketakwaan ini dalam kita memenuhi target ibadah kita, apa? Penuhi jiwa kita dengan ayat-ayat yang baik. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Lihat bumi begitu mudah dihamparkan, begitu indah bumi ini dihamparkan. Lihat langit yang terbentang luas tanpa tiang. Lalu kemudian dari langit turun air. Air yang satu rasa, dari situ tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak dengan buah yang berbagai macam rasa. Ayat lain menyebutkan, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Ini karya Allah. Kenapa kamu enggak kagum? Kenapa kamu tidak terpesona? Tidak berzikir? Orang yang kuat memperhatikan ayat-ayat yang begitu indah, terpesona dengan karya Allah. Sehingga hari-harinya penuh dengan zikrullah, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, wala haula wala quwata illa billah. Tapi ketika mindset kita, hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif, dia lupa melihat karya-karya Allah. Yang dilihat karya andatnya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kamu malah kagum dengan karya-karya Anda, tandingan-tandingan Tuhanmu. Terpesona dengan semua karya-karya yang merasa lebih hebat daripada Tuhannya. Kagum dengan karya-karya senikah, teknologikah, budayakah. Lalu yang keluar meluncur di lisan kita puji-pujian, kekaguman, sehingga mempengaruhi akhlak karakter kita. Kita lebih terpesona dengan karya-karya yang menjadi tandingan-tandingan Tuhan kita. Zikirnya berubah. Wow, gile men. Wow, hebat lo. Merubah karakternya. Fala taj'alu lillahi andada. Lebih terpesona dengan ajak-ajakan permusuhan, pertikaian, perbedaan, merasa lebih hebat, merasa lebih benar, merasa yang terbaik, sehingga sulit untuk menyatu. Sahabat jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya khatib tidak pernah bosan-bosannya menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Karena membangun kesatuan umat. Karena kita ingin mendapatkan sebuah karya besar yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Persatuan, kekuatan umat Islam menjadi umat yang satu adalah karya Tuhan, karya Allah yang luar biasa. Di surah Al-Anfal disebutkan, dia Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan hati-hati mereka. Kalau seandainya kamu menginfakkan hartamu seisi bumi seluruhnya, kamu tidak bisa menyatukan hati mereka. Akan tapi Allah tidak cuma menyatukan hati mereka, Allah satukan seluruh jiwa raganya. Dari mana saya katakan ini ayat merupakan karya besarnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Adakah manusia yang paling kaya di muka bumi ini yang memiliki kekayaan bumi beserta istri seluruhnya? Tidak ada. Kalaupun ada, apakah orang yang punya kekayaan bumi beserta isinya mau menginfakkan harta seluruhnya untuk menyatukan hati manusia? Paling tidak dia sisakan sedikit buat dirinya, buat anak keturunannya. Dasarnya manusia ini bakhil. Wa uhdiratil anfusus syuhha. Setiap kita dihadirkan jiwa kikir. Gak mau kita infakkan semuanya. Ada yang kita pikirin buat diri kita. Kalaupun ada orang yang punya kekayaan, bumi beserta isinya, lalu dia mau menginfakkan semuanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mungkinkah dia bisa satukan manusia semuanya? Tidak mungkin. Itulah sebabnya Imam Malik rahimahullah menolak sang khalifah ketika mau menjadikan mazhabnya itu menjadi mazhab dunia. Dia katakan gak mungkin. Gak mungkin menyatukan pendapat manusia semuanya. Karena sahabat sudah tersebar. Mereka punya pendapat masing-masing. Gak bisa dipaksakan manusia bersatu. Karenanya ayat ini adalah karya Allah Subhanahu wa taala ketika berhasil menyatukan umat semuanya ini dalam satu kesatuan yang tidak cuma hatinya bersatu tapi jiwa raganya bersatu. Dan ayat ini sudah terbukti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlanjut di Khulafaur Rasyidin dan seterusnya. Allahu akbar walillahil hamd. Sahabat jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya marilah dalam kesempatan yang mulia ini kita kembali mengintrospeksi diri kita masing-masing untuk memahami Islam yang sesungguhnya, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang bisa menyatukan umat. Benahi untuk membangun ketakwaan. Lihatlah sahabat kita, orang-orang beriman di sekitar kita adalah saudara-saudara kita. Barakallahu li wa lakum wal Qur'anil azim wa nafa'na bihi min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Subhanaka la nuthni thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiy karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'awat ya qadiyal hajat.
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا تائبا إلا قبلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا سوءا إلا صرفته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا عدوا إلا حطمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. اللهم اجعل حياتنا حياة العلماء واجعل موتنا بموت الشهداء بعد طول العمر وحسن العمل واجعل دماءنا مسكا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصر إخوان المجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم دمر اليهود، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وانصر إخوان المجاهدين في كل مكان وزمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا واستقيموا صفوفا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا
ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.